Di sebuah hotel yang memiliki sejarah kelam di pusat kota Los Angeles, mayat seorang perempuan ditemukan di dalam tangki air di atap hotel, dan akses menuju atap hanya bisa dilakukan lewat tangga darurat dan sebuah pintu yang terkunci rapat. Ini bukan bagian dari naskah buku detektif Conan. Peristiwa ini benar-benar terjadi dan telah memicu perbincangan hangat di seluruh dunia. Para penggemar misteri hingga pengguna internet untuk seketika lamanya bermain menjadi detektif di dunia maya. Semuanya dilakukan dalam usaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Elisa Lam. Peristiwanya dimulai pada tanggal 19 Februari 2013, ketika para penghuni hotel Cecil di pusat kota Los Angeles mengajukan komplain kepada pengurus hotel mengenai apa yang ditemukannya segera menimbulkan gelombang kejut ke seluruh penghuni hotel. Di dalam salah satu dari 4 tangki yang ada di atap itu, ditemukan sesosok mayat yang diidentifikasi sebagai Elisa Lam, salah satu penghuni hotel yang telah dinyatakan hilang selama lebih kurang 19 hari. Elisa Lam adalah seorang mahasiswi di University of British Columbia, Kanada. Usianya 21 tahun dan pada tanggal 26 Januari 2013 pergi ke Los Angeles seorang diri dan check-in ke Hotel Cecil. Ia terlihat terakhir kali oleh staf hotel pada tanggal 31 Januari. Pada tanggal 13 Februari, kepolisian Los Angeles merilis sebuah rekaman CCTV lift hotel untuk meminta bantuan masyarakat yang mungkin melihat Elisa. Pada tanggal 19 Februari, mayat Elisa Lam ditemukan di dalam tangki air. Ada 2 hal yang menjadi misteri utama dalam kasus ini. Yang pertama adalah apa yang sedang dilakukan Elisa Lam di dalam lift yang terekam oleh CCTV. Dan yang kedua adalah bagaimana Elisa bisa naik ke atap dan masuk ke dalam tangki. Dalam rekaman CCTV yang dirilis pihak kepolisian, terlihat kalau Elisa Lam bertingkah cukup aneh. Ia masuk ke dalam lift di lantai 14, kemudian menekan beberapa tombol sekaligus sambil mendekatkan kepalanya. Lalu, ia menunggu pintu lift tertutup. Pintu lift tidak kunjung tertutup, jadi Elisa memeriksa keluar dengan cara yang tidak biasa. Setelah memastikan tidak ada yang aneh, ia kembali ke lift, berdiri sebentar, lalu merapat ke sudut lift seakan-akan sedang bersembunyi dari seseorang. Lalu, ia keluar lift lagi, melihat ke kiri dan ke kanan, dan masuk kembali ke dalam lift sambil menekan-nekan ulang tombol lift. Setelah itu, ia kembali keluar. Di sebelah kiri lift, ia menggerak-gerakkan tangannya seperti sedang menari dan sedang berenang. Lalu ia pergi dan pintu lift tertutup. Apa yang sebenarnya terjadi pada Elisa Lam di dalam lift tersebut? Mengapa ia bertingkah begitu aneh? Lalu bagaimana ia bisa berada dalam tangki air? Bagaimana caranya naik ke atap yang terkunci? Jika Elisa Lam dibunuh, maka lokasi dan kondisi yang menyertai penemuan mayatnya menunjukkan kalau pembunuhan ini adalah sebuah kejahatan yang sempurna. Menurut pihak kepolisian, mereka memiliki lebih dari 100 jam rekaman CCTV di dalam hotel Cecil, namun memutuskan hanya merilis rekaman di dalam lift tersebut untuk mempermudah warga yang mengenalinya, karena Elisa Lam yang terlihat dalam rekaman tersebut agak berbeda dengan foto-foto di Facebooknya. Pada tanggal 22 Februari 2013, pihak kepolisian menyelesaikan otopsi dan mengumumkan kalau penyebab kematian Elisa Lam belum bisa dipastikan. Dan pengumuman selanjutnya akan menunggu hasil pemeriksaan toksikologi terlebih dahulu. Pada tanggal 21 Juni 2013, seluruh pemeriksaan selesai dan pihak kepolisian mengumumkan bahwa kematian Elisa Lam terjadi akibat accidental drowning atau tenggelam karena kecelakaan. Pemeriksaan ini juga menemukan kalau Elisa menderita bipolar disorder atau penyakit mental yang berhubungan dengan perubahan mood yang drastis, yang bisa jadi berkontribusi terhadap kecelakaan ini. Pihak kepolisian tidak mengelaborasi lebih lanjut. Jadi tidak ada aksi kejahatan sempurna seperti yang diperkirakan banyak orang. Pengumuman ini membuat keluarga Elisa cukup kecewa karena tidak ada keterangan bagaimana Elisa bisa sampai ke atap. Apakah pihak kepolisian benar-benar telah menyelesaikan kasus ini? Ataukah ada kemungkinan lain? Sebelum kita berspekulasi yang aneh-aneh, kita perlu menyadari satu hal. Kasus ini tidak akan bisa dipecahkan hanya dengan melihat beberapa foto dan rekaman serta membaca beberapa cuplikan berita. Bahkan, di dalam film-film fiksi, para detektif brilian membutuhkan akses ke berbagai informasi untuk memecahkan suatu kasus pembunuhan. Oke?
Dalam kasus Elisa Lam, kita butuh rekaman CCTV dari Hotel Cecil. Kita juga butuh transkrip wawancara dengan semua karyawan dan tamu hotel. Lalu hasil pemeriksaan lokasi tangki dan jalur menuju atap, sidik jari yang ditemukan, hasil pemeriksaan kamar tempat Elisa menginap, ponsel Elisa, dan masih banyak lagi. Tanpa semua itu, kita hanya bisa memiliki spekulasi. Ingat ya, saya hanya menspekulasikan. Namun untuk membuka pikiran kita, saya kira tidak ada salahnya untuk mereview kembali kasus ini. Video ini hanya untuk melihat beberapa kemungkinan dan tidak bertujuan untuk memastikan apa yang sesungguhnya terjadi pada Elisa Lam. Ingat, hanya melihat beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama, pembunuhan oleh Illuminati. Wah, gila, Illuminati bos. Saya tidak sedang mengada-ngada nih. Teori ini diajukan oleh banyak penganut teori konspirasi di internet. Alasannya adalah nama Elisa Lam. Tidak beberapa lama sebelum kematian Elisa, di wilayah itu terjadi wabah TBC. Salah satu metode untuk mendiagnosa keberadaan penyakit tersebut pada pasien HIV adalah Lam Elisa. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa menggooglingnya dan menemukan keterangan tentang metode ini. Berdasarkan pada kesamaan ini, para penganut teori konspirasi mengambil kesimpulan bahwa kematian Elisa digunakan oleh Illuminati untuk memperingati warga Los Angeles mengenai serangan senjata biologis yang akan segera datang. Bingung, saya juga. Tapi tidak bisa disangkal, ada kebetulan yang luar biasa loh di situ. Elisa Lam dan Lam Elisa. Kemungkinan kedua, pembunuhan oleh hantu. Para pengguna internet di Asia mulai menghubungkan kematian Elisa dengan hantu. Sebabnya adalah karena rekaman CCTV yang misterius tersebut dan adanya kesamaan antara kondisi kematian Elisa dengan adegan film horor berjudul Dark Water. Lalu sejarah kelam Hotel Cecil menunjukkan adanya kematian-kematian misterius lainnya. Hotel Cecil berdiri pada tahun 1927. Richard Ramirez dan Jack Unterweger, dua pembunuh berantai termasyhur, diketahui tinggal di hotel itu sementara melakukan kejahatannya. Tahun 1950-an hingga 1960-an, hotel ini menjadi sangat terkenal karena beberapa pengunjung bunuh diri dengan dugaan melompat dari jendela. Apakah mungkin roh-roh penasaran dari masa lampau kembali datang dan menghantui Elisa? Oke, kemungkinan yang ketiga adalah pembunuhan, tapi bukan oleh Illuminati atau hantu. Beberapa media menyebutkan kalau Elisa ditemukan di dalam tangki dalam keadaan telanjang. Sebelum mayatnya ditemukan, pihak-pihak kepolisian sudah pernah mencari Elisa ke atap hotel dan mereka tidak menemukan pakaian di sana. Ini berarti Elisa mengalami kejahatan seksual dan pembunuhnya membawa pakaiannya pergi untuk menghapus jejak atau minimal untuk menunda penemuan mayat supaya ia punya waktu untuk melarikan diri. Jika ini yang terjadi, pembunuhnya pastilah seorang yang sangat berbadan besar karena dibutuhkan kekuatan yang cukup besar untuk mengangkat mayatnya lewat tangga ke dalam tangki. Atau bisa juga pembunuhnya tidak berbadan besar. Jika demikian adanya, maka kemungkinan besar Elisa mengenalnya. Bisa saja ia bertemu dengan seorang yang dikenalnya di hotel, lalu pembunuh itu mengirimkannya pesan untuk bertemu di lantai 14. Mungkin dengan ajakan untuk melihat pemandangan kota Los Angeles di malam hari lewat jendela kecil di lantai itu. Atau sang pembunuh memang tinggal di lantai tersebut. Elisa tinggal di lantai 4. Dan lift terlihat di CCTV adalah lantai 14. Waktu di lift, Elisa memutuskan untuk bermain-main sebentar. Ia membuka lift lalu menekan tombol door hold, bersembunyi di sudut lift. Tujuannya untuk apa? Untuk mengagetkan sang teman jika ia masuk ke dalam lift. Karena tidak kunjung datang, Elisa memutuskan untuk membatalkan permainannya. Mengenai gerakan aneh di lift, mungkin karena Elisa bosan dan sedang ingin sedikit merelaksasikan pikirannya. Walaupun ia gagal mengagetkan temannya, namun acara melihat pemandangan tetap berlanjut. Elisa keluar lift, bertemu dengannya di lantai 14. Sang pembunuh mengusulkan untuk naik ke atap demi mendapatkan pemandangan Los Angeles yang lebih jelas. Setelah menyadari pintu menuju atap terkunci, mereka naik ke atas lewat tangga darurat. Sesampainya di atap, pembunuh itu mengajaknya naik ke storage room. Lalu di sana Elisa dibunuh. Mungkin dengan memberinya semacam obat yang membuatnya kehilangan kesadaran. Dari situ tidak terlalu sulit memasukkan Elisa ke dalam tangki. Seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Karena obat yang diberikan hanya dalam dosis ringan,
mayat yang sudah membusuk selama belasan hari akan melenyapkan jejak-jejaknya sehingga lolos dari penyelidikan petugas toksikologi. Kemungkinan terjadinya pembunuhan memang menjadi spekulasi banyak orang. Namun, sebaik apapun teori mengenai cara pembunuhan dilakukan, akan menjadi tidak masuk akal. Alasannya sederhana. Seperti yang saya katakan, pihak kepolisian memiliki akses terhadap seluruh CCTV di gedung. Jika pihak hotel memasang CCTV di dalam lift, bisa dipastikan kalau mereka juga memasangnya di lorong hotel. Apabila Elisa memang bersama seorang pada hari itu, pastilah CCTV akan menangkapnya dan polisi sudah memiliki seorang tersangka. Jika Elisa tidak bersama seorang, pastilah polisi juga sudah memeriksa CCTV untuk melihat siapa saja yang pernah naik ke atap gedung atau turun dari atap. Namun, tidak ada rilis mengenai semua ini, yang berarti kemungkinan memang tidak ada pembunuhan. Kemungkinan keempat, kecelakaan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, pihak kepolisian mengumumkan kalau kematian Elisa disebabkan oleh accidental drowning. Jawaban ini tidak memuaskan banyak pihak, termasuk keluarga Elisa sendiri. Bagaimana mungkin kasus seaneh ini dianggap sebagai kecelakaan? Mungkinkah pihak kepolisian salah dalam mengambil kesimpulan? Memang ada kemungkinan itu. Melakukan otopsi terhadap mayat yang diambil dari air bukan sesuatu yang mudah. Untuk menentukan apakah seorang tewas karena tenggelam, tim forensik umumnya akan melihat air dalam paru-paru atau keberadaan di atom di dalam jaringan tubuh. Bukan hanya itu, tim forensik juga akan melihat apakah ada vegetasi di telapak tangan korban. Jika seorang tenggelam, maka reaksi pertamanya adalah menjangkau benda atau permukaan yang bisa disentuhnya. Karena itu seringkali korban tenggelam memiliki sisa-sisa vegetasi air di tangannya. Untuk kasus Elisa, hal ini menjadi tidak mungkin karena ia bukan tenggelam di sungai, melainkan di sebuah tangki penampungan air yang tidak bervegetasi. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, pihak kepolisian akan meminta bantuan toksikologi untuk memeriksa apakah ada zat kimia dan obat-obatan di dalam mayat. Jika mayat telah mengalami pembusukan, maka toksikolog bisa memeriksa vitreous humor, sejenis sel yang berada di antara lensa dan retina mata, atau bahkan bakteri dan belatung yang ditemukan. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, pihak toksikologis perlu mendapatkan riwayat kesehatan korban dan mencocokkan obat-obatan yang ada di dalam sistem tubuhnya. Inilah yang menyebabkan hasil toksikologis Elisa baru bisa keluar 4 bulan setelah kematiannya. Pihak kepolisian mengaku mengalami kesulitan mendapatkan riwayat kesehatan itu. Intinya yang ingin saya katakan adalah teknologi masa kini mampu mendeteksi keberadaan zat-zat kimia di dalam mayat, bahkan yang telah membusuk sekalipun. Jika tidak ditemukan tanda-tanda seperti alkohol, obat-obatan, serangan jantung, atau pukulan benda tumpul, maka mereka mengambil kesimpulan kalau korban tewas karena tenggelam. Jadi memang pihak kepolisian bisa salah karena mereka hanya mengeliminasi beberapa kemungkinan untuk sampai pada kesimpulan tenggelam. Ingat, mereka mengeliminasi beberapa kemungkinan untuk sampai pada kesimpulan tenggelam. Tapi kemungkinan kesalahan itu juga sangat kecil loh. Dalam kasus Elisa, pihak forensik tidak menemukan tanda-tanda kekerasan atau adanya obat-obatan di dalam tubuhnya sehingga kesimpulan kecelakaan pun diambil. Jika mereka mengambil kesimpulan seperti itu, pastilah dengan alasan yang kuat. Jika mereka tidak mengelaborasi lebih lanjut, kemungkinan karena memang tidak ada atau tidak ditemukan unsur kriminal sehingga penyelidikan dihentikan. Ya wajar saja kalau itu, karena kan nggak ada tindak kriminal. Namun, kesimpulan ini punya lubang. Jika memang kematiannya diakibatkan karena kecelakaan, bagaimana mayat itu bisa berada di dalam tangki? Apakah Elisa naik ke atap untuk melihat pemandangan malam dan kemudian terpeleset ke dalam tangki? Bukankah tangki airnya tertutup? Karena itu, ada kemungkinan terakhir yang mungkin lebih masuk akal dibanding karena kecelakaan. Kemungkinan kelima, bunuh diri. Sampai sejauh ini kita bisa mengetahui kalau pihak kepolisian memiliki informasi sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada tanda-tanda pembunuhan pada mayat. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda overdosis, obat, atau racun pada mayat. Yang ketiga, tidak ada tanda-tanda kalau Elisa bertemu dengan seorang di hotel. Yang keempat, Elisa memiliki riwayat bipolar disorder. Dari keempat informasi ini, jelas kalau kemungkinan pembunuhan bisa dieliminasi, sehingga hanya tinggal dua yang paling mungkin, yaitu karena kecelakaan dan karena bunuh diri. Di antara keduanya, saya lebih condong ke bunuh diri. Jika kesimpulan bunuh diri diambil, maka akan banyak pertanyaan yang bisa terjawab dengan mudah. Misalnya, beberapa pertanyaan seperti ini. Yang pertama apa?
Yang pertama, mengapa Elisa Lam berpergian sendirian ke Los Angeles? Memang tidak ada yang memberikan jawaban yang pasti soal ini. Namun, kemungkinannya adalah karena ia ingin menyepi. Saya mah wajar aja kalau dia pergi ke Los Angeles sendirian karena memang ingin menyepi. Lalu yang kedua, mengapa Elisa Lam bertingkah aneh di dalam lift? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, ada yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Rekaman CCTV tersebut bisa saja menjadi kunci pemecahan materi ini atau tidak sama sekali. Soalnya kita tidak tahu pasti tanggal berapa rekaman itu diambil. Namun, karena Elisa check-in ke hotel pada tanggal 26 Januari dan terakhir terlihat pada tanggal 31 Januari, maka kita bisa menyimpulkan kalau rekaman itu kemungkinan diambil pada tanggal 31 Januari. Kita tahu Elisa ditemukan pada 19 Februari, namun forensik tidak bisa memastikan kapan Elisa tewas. Udara dingin dan tidak adanya serangga di dalam tangki bisa memperlambat proses pembusukan sehingga mempersulit identifikasi waktu tewasnya. Jadi bisa saja ada selang beberapa hari antara terjadinya peristiwa lift dengan tewasnya Elisa, sehingga rekaman pun bisa tidak berarti apa-apa pada kasus tewasnya Elisa ini. Namun, bagaimanapun juga perilaku yang ditunjukkan pada Elisa di dalam lift tetap menarik karena sangat tidak umum. Yang bisa saya berikan adalah beberapa kemungkinan lagi. Yang pertama, Elisa sedang mabuk obat-obatan atau alkohol. Ya, walaupun tidak ditemukan adanya indikasi alkohol atau drugs, tapi kemungkinan hal ini terjadi karena memang mayat Elisa berada di dalam tangki dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal itu kemungkinan juga bisa membuat kadar alkohol dalam tubuh Elisa menjadi berkurang, bahkan hilang. Yang kedua, tindakan Elisa hanyalah iseng. Oke, sekarang saya tanya, berapa banyak dari antara kalian yang sering melakukan gerakan aneh atau lucu jika sedang sendirian? Berapa banyak di antara kalian yang suka membuat ekspresi lucu ketika sedang bercermin? Saya yakin cukup banyak. Yang ketiga, bipolar disorder-nya kambuh karena tidak meminum obat. Ini adalah kemungkinan yang paling kuat. Penderita bipolar disorder seringkali memiliki gejala yang mirip dengan penggunaan obat bius dan penderita ADHD. Sehingga tindakan aneh Elisa di dalam lift bukan lagi menjadi sebuah misteri. Itu adalah 3 kemungkinan yang bisa menjawab perilaku aneh Elisa di dalam lift. Lalu bagaimana Elisa bisa sampai ke atap? Bukankah pintu menuju atap selalu terkunci dengan alarm? Banyak orang mempermasalahkan akses ke atap gedung yang sepertinya tidak mungkin. Tapi seringkali kita lupa bahwa akses menuju atap tidak hanya bisa dilakukan lewat pintu atap. Akses itu juga bisa dilakukan lewat tangga darurat. Dan percaya atau tidak, pintu menuju atap gedung sebenarnya tidak selalu terkunci. Jadi menurut saya ini bukanlah sebuah masalah. Ini adalah foto dan bukti bahwa rooftop itu memang bisa ditembus dengan adanya coretan-coretan yang ada. Bukankah itu bukti bahwa rooftop itu gampang banget ditembusnya? Jika Elisa memang bunuh diri, mengapa ia melakukannya dengan keadaan telanjang? Jika kita melihat kembali pada kasus-kasus bunuh diri di masa lampau, kita bisa menemukan kasus-kasus unik di mana bunuh diri dilakukan dalam keadaan telanjang. Fenomena ini dikenal dengan sebutan naked suicide. Jadi, bukan suatu yang aneh. Fenomena ini memang belum bisa dipahami sepenuhnya, sehingga membuat para psikolog secara khusus mempelajarinya. Jika kasus Elisa bunuh diri, mengapa tangki air tertutup ketika ditemukan? Bukankah mustahil bisa menutup tangki air dari dalam? Masalah tutup tangki air memang menjadi sangat penting. Jika tutup tangki ditemukan dalam kondisi tertutup, maka kemungkinan terjadinya pembunuhan menjadi sangat besar. Namun, seperti yang sudah saya katakan tadi, saya berasumsi bahwa polisi sudah melakukan tugasnya meneliti semua rekaman CCTV di dalam hotel dan tidak menemukan unsur pembunuhan di sana. Dengan demikian, kemungkinan keduanya adalah bunuh diri. Kebanyakan orang akan berpendapat bahwa mustahil menutup tangki air dari dalam. Namun, sebenarnya tidak demikian. Ketika mayat Elisa ditemukan dalam tangki, memang ditemukan dalam keadaan tertutup dan dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Namun, jangan melupakan satu hal, yaitu faktor air. Ketika mayat ditemukan, air tangki terisi penuh sekitar 75%. Dengan kondisi ini, sangat mungkin bahwa pada saat Elisa masuk ke dalam tangki, airnya masih penuh. Jika kita melihat desain tutup tangki, kita bisa melihat ada 2 tonjolan di salah satu sisinya. Kemungkinan tonjolan itu adalah engsel. Artinya pintu tersebut seperti sebuah jendela yang terkait di salah satu sisinya. Jika Elisa masuk ke dalam tangki yang penuh dengan air, ia bisa mengambang dan menarik tutup tersebut. Sama sekali tidak mustahil. Kalau memang Elisa bunuh diri, mengapa ia menenggelamkan
diri ke dalam tangki dan bukan melompat saja dari atap gedung. Lalu sebelum saya menjawab pertanyaan yang itu, saya akan berikan satu lagi alasan mengapa saya menganggap kematian karena bunuh diri lebih mungkin daripada karena kecelakaan. Ini karena kasus sebelum-sebelumnya itu ada kasus penemuan mayat di dalam tangki yang terjadi karena bunuh diri. Luar biasanya, salah satu yang mirip dengan kasus Elisa Lam adalah kasus yang menimpa pekerja wanita warga negara Indonesia di Singapura. Bulan Mei tahun 2011, mayat Rulianti ditemukan di dalam tangki air blok 686B, apartemen Woodland, Singapura. Ketika ditemukan, pertanyaan yang muncul sama dengan kasus Elisa. Apakah itu deja vu? Awalnya kasus ini dianggap sebagai pembunuhan, namun belakangan mulai terungkap masalah yang sebenarnya. Ruliati memiliki seorang kekasih yang bernama Repon Mustafa. Majikannya yang tidak suka melihatnya berhubungan kemudian meminta Ruliati untuk memutuskan hubungannya dengan pria tersebut. Ruliati yang depresi kemudian berencana bunuh diri bersama Repon dan keduanya sepakat untuk melakukannya di dalam tangki air. Pada detik terakhir, Repon berubah pikiran, sedangkan Ruliati menyelesaikan niatnya dengan menenggelamkan dirinya sendiri. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, mengapa Rulianti atau bisa memutuskan bunuh diri di dalam tangki? Mengapa tidak terjun saja dari atap apartemen? Bukankah lebih mudah? Well, pertanyaan seperti itu tidak akan pernah bisa dijawab oleh siapapun. Ada yang memilih bunuh diri dengan racun, ada yang dengan membakar diri, ada yang menembak kepalanya, ada yang gantung diri, dan lain-lain sebagainya. Semuanya tergantung pilihan masing-masing. Dan kita yang tidak memahaminya memang akan terus mempertanyakan. Tapi itulah kenyataan. So guys, sekian dulu video saya untuk kali ini. Tak bosan-bosan saya minta pada kalian untuk menekan tombol like dan subscribe supaya saya semangat dalam membuat video tentang fakta-fakta menarik yang ada di dunia ini. So sekali lagi saya ucapkan goodbye.